Puff. Yang mengejutkan Lin Nan adalah bibi cantik Miao Yi justru menutup mulutnya dan tertawa manis. Satu senyuman dapat memikat sebuah kota, senyuman lain dapat memikat sebuah negara. Cantik, sangat cantik. Hanya senyuman indah yang membuat dunia redup di mata Lin Nan. Kemudian dia datang lebih dulu dan mengendalikan Lin Nan dengan satu tangan. Manusia burung, yang bahkan membuat Lin Nan iri, sebenarnya tersenyum sedikit, dengan giginya terbuka, dan sepertinya menatap Lin Nan dengan ramah. Bergantung, Lin Nan merinding di sekujur tubuhnya. Adikku, bisakah kamu menjadi lebih feminin? Apakah kamu pikir kamu adalah bibi yang cantik? Aku sangat iri, aku hanya tipikal laki-laki cantik, tapi aku cantik dan tampan dengan sedikit maskulinitas murni. Aku jelas tidak berada pada level yang sama. Xiao Nan, dia adikku. Tidak, dia seharusnya menjadi bibiku. Baiklah, panggil saja dia bibi Ye Fei. Miao Yi, apakah kamu ingin mati? Ye Fei menyela Miao Yi dengan tidak senang dan mengancam. Kakak, bibi, perempuan. Lin Nan tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke payudara Ye Fei. Dengan ekspresi tidak percaya dan curiga, dia diam-diam berkata adikmu, bibi. Bibi Miao Yi, apa yang kamu lakukan? Menindas kakakku yang buta. Ini lebih seperti bandara. Bahkan jika aku menekanmu lebih keras, apakah itu lebih baik daripada dia? Engah. Miao Yi sekali lagi terhibur dengan penampilan menyedihkan Lin Nan, tapi wajah Ye Fei langsung memerah. Jika mata bisa membasmi, Lin Nan akan terbasmi di tempat dan berubah menjadi 10 atau 8 yuan. Sial, meskipun aku selalu menganggap diriku laki-laki, aku tidak peduli apakah aku tua atau tidak, tapi kamu tidak bisa terang-terangan menindasku karena kecil dan polos seperti anak nakal sepertimu, kan? Yang lebih buruk lagi adalah, lihat Miao Yi lalu lihat aku. Bagaimana bisa ada pria yang tidak tahu malu dan celaka? Dia sangat cantik dan imut. Ye Fei memelototi Lin Nan dan berpikir dalam hati. Miao Yi, yang tidak bisa menahan tawa, menjadi merah karena tatapan Lin Nan yang tidak tahu malu atau tidak berperasaan pada di bawah lehernya. Saudaraku, aku mengerti. Gadis ini hanyalah gadis bandara standar, tapi dia adalah lesbian legendaris. Lin Nan sampai pada kesimpulan akhir setelah analisis yang cermat. Oke, aku tidak akan bicara lagi. Xiao Nan, sepertinya kamu benar-benar sudah pulih, biarkan Ye Fei Bai pergi jalan-jalan, kata Miao Yi untuk menghilangkan rasa malunya dan akhirnya langsung ke intinya. Bukan, bibi Miao Yi, maksudmu, dia adalah penguasa alam Cao Yuan. Lin Nan berkata dengan heran. Meskipun dia masih memiliki banyak keraguan, dia harus mengatakannya kata demi kata buruan dan bisa ngobrol sama tante cantik itu. Ye Fei melirik Lin Nan dan berkata bukankah aku mirip denganku? Itu hanya alam Cao Yuan, apa yang mengejutkan? Sangat jarang. Ini adalah tempat yang kecil dan terpencil. Lin Nan terdiam beberapa saat, itu hanya alam Cao Yuan, itu saja, itu saja. Sial, kamu berada di alam Cao Yuan. Nenek moyang keluarga Lin hanya ada di alam Cao Yuan. Tapi gadis dari bandara yang terlihat sangat muda dan belum berkembang sempurna sebenarnya adalah master alam Cao Yuan yang legendaris. Terlebih lagi, dalam kata-kata orang lain, sepertinya tidak ada apa-apanya. Apalagi yang bisa terjadi selain terkejut. Melihat ekspresi kaget Lin Nan, Ye Fei merasa sedikit bangga. Dia menoleh untuk melihat Miao Yi dan berkata, saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda datang ke tempat kecil ini dan tinggal selama 2 tahun. Saya beritahu Anda, saya bisa tidak dihitung di sini. Bairan, kamu berjanji selama aku ikut bersamamu, kamu akan kembali bersamaku dan menjadi adik perempuanku. Dia pulih dengan sendirinya, tapi bukan berarti aku tidak akan menyembuhkannya. Aku tahu, karena aku setuju untuk kembali bersamamu, aku akan kembali. Tapi, sekarang aku di sini, kamu harus mengambil tindakan sekali. Bahkan jika Xiao Nan sembuh, kamu dapat membantunya membersihkan dan memperkuat meridiannya, dan kamu harus melakukan yang terbaik. Kamu, baiklah, kenapa kamu begitu baik pada bocah malang ini? Saya bibinya, semua orang di keluarga Lin memanggilmu bibi, kalau tidak 100. Aku ingin kamu mengurusnya, Miao Yi berkata terus terang. Bibi, ini alasan yang sama sekali tidak berdasar dan jelas tidak masuk akal, tapi lalu kenapa? Xiao Nan, Ye Fei berada di alam Cao Yuan. Meskipun hanya tingkat ketiga, itu adalah tubuh roh kayu. Paling cocok untuk memperbaiki trauma fisik meridian. Itu juga dapat memperkuat meridianmu tanpa trauma. Tidak ada yang akan mengganggumu di sini. Tanpa basa-basi lagi, sekarang mari kita mulai. Tunggu sebentar, Bibi Miao Yi, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi, kenapa kamu ada di sini? Di mana ayahku dan kepala keluarga? Lin Nan bertanya saat ini. Ini adalah tempat penting keluarga Lin. Belum lagi Ye Fei, bahkan Miao Yi, sang tamu, tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tapi sekarang mereka berdua ada di sini,
dan ayah serta kakek mereka yang seharusnya ada di sini tidak ada. Di sini, hal ini membuat Lin Nan sangat aneh. Lagi pula, bahkan seorang idiot pun tahu bahwa pemahamannya tentang sutra tinju yang murni benar-benar sesuai dengan harapan kakek dan ayahnya. Seperti ini, ketika bibiku dan Ye Fei kembali setengah bulan yang lalu, mereka mengetahui bahwa kamu telah pulih dan sedang mempelajari pengetahuan rahasia keluarga Lin. Setengah bulan yang lalu. Tidak, bukan. Lin Nan terkejut, otang pembawa sial adikmu, aku jelas merasa itu belum lama ini. Bagaimana bisa setengah bulan yang lalu? Apakah ada masalah? Kami mengetahui bahwa Anda sedang mempelajari pengetahuan rahasia keluarga Lin, tetapi Anda telah mempelajarinya selama hampir 20 hari dan Anda belum keluar. Astaga, bagaimana ini mungkin? Ahem, Bibi, teruslah bicara. Lin Nan benar-benar tercengang. Dia tidak bisa menerimanya selama setengah bulan. Dia sudah tercerahkan selama 20 hari setengah bulan yang lalu 5 hari. Kepala keluarga, ayahmu, dan yang lainnya semua mengira ada sesuatu yang terjadi padamu selama proses pencerahanmu. Mereka ingin membuka pintu ruang rahasia untuk menyelamatkanmu, tetapi tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, mereka mengundang Ye Fei dari Cao Yuan Realm untuk mencobanya. Bagaimana dengan mereka? Aku tidak suka orang banyak, kata Ye Fei dengan tenang, dan kembali ke penampilannya yang dingin dan dingin. Sayangnya, tidak peduli betapa dinginnya dia, Lin Nan tidak merasa ada yang salah dengan dirinya gadis berdada rata, tidak lebih, tidak lebih. Kakak apakah mau Hao peduli? Tidak lama setelah kami masuk, dan kami baru saja memikirkan solusinya, Anda keluar. Apakah Anda sudah menyelesaikan pencerahan Anda? Pada titik ini, Miao Yi juga bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu mengapa Anda keluar dalam kekacauan seperti itu. Begitu, tentu saja, aku telah menyelesaikan pencerahanku. Aku tidak berhati-hati saat keluar. Siapa yang tahu kekuatan yang muncul akan begitu tiba-tiba, kata Lin Nan sedikit malu, dia tidak akan mengatakan bahwa dia terbawa suasana dan berakhir seperti ini. Bibi Miao Yi, jadi, aku, sudah 35 hari sejak aku masuk. Ya, tapi, Miao Yi berkata dengan lembut saya mendengar dari kepala keluarga bahwa ayahmu menggunakannya selama lebih dari 3 hari. Murid keluarga Lin lainnya yang masuk, yang paling lama hanya menggunakannya selama 8 hari, dan Anda menggunakannya selama 35 hari kemudian, saya benar-benar berhasil mencapai pencerahan. Bibi Miao Yi, apa maksudmu? Lin Nan merasa aneh mendengar kata-kata Miao Yi dan mau tidak mau bertanya. Selain itu, menurut si Bolin Jianteng, Anda lulus tes tanpa usaha apapun. Ini juga menunjukkan bahwa pemahaman Anda sepenuhnya memenuhi persyaratan tinju Chun yang sutradari. Jadi, tidak ada alasan untuk menjadi lebih lambat dari yang lain. Satu-satunya kemungkinan adalah kesesuaian Anda dengan sutra tinju Chun yang terlalu rendah, sangat rendah sehingga Anda tidak dapat memahami dan mempraktikkannya. Tapi, 35 hari, setelah sekian lama, Anda telah berhasil memahaminya. Ya, ini sangat aneh. Ini, Lin Zuzu Dao Novel, Zuzu plus Daonan menggaruk kepalanya karena malu dan tidak tahu harus berkata apa. Sial, siapa sangka butuh waktu lama. Bahkan dia tidak tahu apakah dia lebih tertunda dalam berlatih Qian Kun Jue atau dalam memahami sutra tinju Chun Yang. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa dia mendapat manfaat yang sangat besar, lebih dari yang diharapkan tubuh telah ditempa lagi, tetapi sutra tinju Chun Yang juga telah dipahami, lengkap. Meskipun dia baru memahami teknik rahasia hati dan belum benar-benar mulai mempraktikkannya, Lin Nan yakin bahwa itu pasti merupakan keterampilan unik yang melampaui tingkat bumi. Pada saat yang sama, ada keuntungan besar lainnya manik-manik dengan 4 karakter istana abadi Qian Kun yang terukir di benaknya telah menyala sepenuhnya. Secerah matahari yang menggantung tinggi di langit. Bahkan dengan seluruh konsentrasinya, Lin Nan tidak bisa melihatnya secara langsung. Tidak diragukan lagi energi ini berasal dari pilar batu Yanyang. Faktanya, apakah itu mengolah kembali tubuh dengan Qian Kun Jue atau mempelajari sutra tinju Chun Yang, Lin Nan menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang dibayangkan. Temperatur tubuh berjalan semakin lambat, tetapi panduan tinju yang dia pahami sudah lengkap. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda dari gulungan yang tidak lengkap, dan keduanya tidak sama. Entah apa yang terjadi, rasanya hanya sebentar, ternyata sudah lebih dari sebulan. Auramu jauh lebih kuat, aneh rasanya kamu bisa pulih sendiri kali ini. Setelah cedera serius ini, bibiku selalu merasa kamu telah banyak berubah. Sepertinya kamu benar-benar berkah tersembunyi dan keberuntunganmu telah berubah. Oke, Ye Fei, Xiaonan, ayo mulai. Ye Fei mengangguk sedikit dan menatap Lin Nan dengan dingin buka pakaianmu dan berbaring. Tidak, bukan. Lin Nan terkejut, dan segera menutupi dadanya dengan satu tangan dan selangkangannya dengan tangan lainnya, lalu mundur 2 langkah, tampak ketakutan. Hah sayang, apa kamu berlebihan sekali? Apa kamu khawatir aku akan memakanmu?
Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan laki-laki, apalagi bocah nakal yang tidak berambut sama sekali. Buka bajumu, Fei berkata dengan dominan. Lin Nan tidak menyangka gadis berdada rata itu begitu galak. Tapi orang ini juga pria yang galak ya. Tidak hanya ganas, tetapi juga sangat ganas hingga mencapai titik jing. Ini adalah pompa sumur dalam yang tiada duanya. Siapapun yang menyinggung perasaan saya akan membuat saya cemas. Sial, bagaimana kamu tahu rambutku tidak rata? Tidak, aku kenyang. Sial. Namun, setelah Lin Nan mengatakannya dengan sangat keras dan arogan, dia tiba-tiba menyadari bahwa maksudnya telah berubah total, otang pembawa sial. Tapi Miao Yi memandang Lin Nan dan Ye Fei dengan kaget, dengan garis hitam di dahi mereka. Mereka hanyalah sepasang ketidaksesuaian, dan sama sekali tidak dapat diukur dengan pemikiran orang biasa. Huff, kamulah orang pertama yang berani mengandalkanku. Turun ke sini. Cici, celepuk. Aku menghapus. Dengan lambaian tangan ramping Ye Fei, pakaian Lin Nan berubah menjadi untaian, seperti daun berguguran, melengkung ke bawah, dan tubuh putihnya terlihat di depan kedua wanita itu. Meskipun dia hanya memiliki daun ara terakhir, Lin Nan sangat marah sehingga dia ingin memarahinya. Sayang sekali Ye Fei, Master Alam Cao Yuan, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Kekuatan energi sejati yang kuat seperti gunung besar, menekan Lin Nan ke tanah. Sederhana, kasar, lugas, dan garang. Mata Miao Yi melebar ketika dia melihatnya, dan dia membuka mulut cerinya dan tidak bisa menutupnya, dia sangat terkejut. Pah. Segera setelah itu, sebelum Lin Nan sempat bereaksi, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara pop-pop-pop yang membuatnya sangat kesakitan dan ekstasi. Tubuh Ye Fei secepat kilat, dan tangan gioknya yang sebening kristal berubah menjadi hijau muda, seperti kuncup pohon willow, penuh vitalitas yang agung, dan menamparkan tubuh Lin Nan yang hampir terbuka bulat dengan telapak tangan satu demi satu. Di seluruh tubuh, di setiap tempat. Ah! Lin Nan berteriak seperti nangui yang disembelih. Ayo, andalkan. Ah! Jangan sentuh anu kecilku yang brengsek, kamu menyentuh pinggangku yang ramping dan menarik. Jangan sentuh pahaku. Hah! Di dalam, ya dewa. Ah! Kamu gangster wanita, aku belum selesai denganmu. Aku tidak bisa hidup lagi. Sangat sulit. Lin Nan hampir menangis tetapi tidak menangis. Celepuk. Miao Yi bertekuk lutut oleh kata-kata Lin Nan yang memilukan. Kemana perginya Xiao Nan Nan yang murni, jujur, baik hati, dan sederhana. Apakah ini benar-benar Lin Nan? Itu jelas satu. Miao Yi tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi itu sangat marah dan lucu hingga perutnya hampir kram karena tertawa. Namun, dia awalnya tidak menganggap Lin Nan sebagai laki-laki sama sekali, tetapi hanya sebagai anak kecil. Di bawah teriakan Lin Nan yang membuatnya pingsan, perasaannya sedikit berubah, terutama ketika dia secara tidak sengaja melihat sesuatu yang jelas P3 nisnya menonjol. Miao Yi tersipu dan buru-buru mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat lain. Xiao Nan telah dewasa, hancurkan lalu berdiri kembali. Malapetaka telah berlalu, dan misiku telah berhasil diselesaikan, meskipun sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Kamu dapat pergi dengan tenang dan memulai latihanku. Hati Miao Yi dipenuhi suka dan duka. 1 jam kemudian. Dasar huligan wanita tak tahu malu. Hahaha. Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab. Nah, jika suatu saat rambutmu tumbuh dan tingkat kultivasimu melebihi ibuku, kamu bisa melakukan hal yang sama padaku. Bocah kecil itu cukup menarik. Kulitnya halus dan lembut, dan bokongnya gagah. Dia tidak jauh berbeda dengan Miao Yi. Yah, penampilannya juga cantik dan tampan. Jika dia mengenakan pakaian Miao Yi, dia pasti akan melakukannya, terlihat seperti sedikit cantik. Bagus sekali. Wanita jantan Ye Fei menyentuh dagunya, menatap Lin Nan dan menggoda. Keluar, aku orang yang murni, Lin Nan berkata tanpa ragu-ragu, tapi sayangnya, dia lemah. Ada rasa sakit di seluruh tubuhnya dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Di hadapanku, kamu harus memiliki kemampuan untuk berdiri. Hahaha, aku akan menunggumu. Meridian dan tubuhmu ternyata sangat kuat. Aku benar-benar tidak percaya tempat kecil ini bisa menghasilkan bakat seperti itu, kamu. Jika kamu memiliki pemahaman jika kekuatan jiwa cukup kuat, mungkin ada harapan untuk bertemu lagi. Ye Fei, apakah kamu serius? Miao Yi sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang bisa dipuji Ye Fei, setidaknya dia belum pernah mendengarnya, dan Lin Nan adalah yang pertama, namun, berdasarkan pemahamannya tentang Lin Nan, meskipun bakatnya tidak buruk, itu hanya di kerajaan Qianyuan. Bagaimana dia bisa dipuji oleh Ye Fei? Kalimat yang mana? Meridian tubuh fisik, kata Miao Yi dan langsung menuju ke Lin Nan, yang terbaring tidak bisa bergerak.
Dia meraih pergelangan tangan Lin Nan dengan tangan gioknya yang ramping dan mengirimkan energi aslinya kondisi dengan penuh perhatian. Bibi, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat ke arah Miao Yi, yang terlihat semakin cantik dan tak tertandingi dari dekat, dan matanya menjadi linglung dan kusam. Sebenarnya, menjadi begitu kuat. Xiaonan. Bibi, kamu cantik sekali. Omong kosong. Miao Yi tidak menyangka Lin Nan akan memujinya secara langsung, sedikit rasa malu melintas di wajahnya, dan dia tersenyum bahagia. Dia dapat melihat bahwa mata Lin Nan, yang sekarang kusam tetapi hitam dan putih, tidak memiliki pikiran jahat dan sangat murni. Itu benar-benar pujian dari hati. Wanita, tidak ada seorang pun yang suka dipuji. Miao Yi, misinya selesai, ayo pergi. Ye Fei mengulurkan tangannya dan menarik Miao Yi ke sisinya. Dia menatap Lin Nan dengan tatapan sedikit waspada. Ya, jawab Miao Yi, lalu memandang Lin Nan dan berkata, Xiaonan, bibiku akan pergi. Jangan terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu di masa depan. Ada begitu banyak wanita baik di dunia. Bibi, jangan sebutkan masa lalu. Entah kepalaku kemasukan air atau kepalaku ditendang keledai. Mau kemana? Lin Nan terkejut dan ingin berjuang untuk duduk, tapi semua meridiannya dan sel-sel di tubuhnya hilang. Dia berada dalam kekuasaannya, tapi Lin Nan tahu bahwa ini bukanlah cedera, tapi transformasi Ye Fei padanya, dan tidak akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Tempat yang jauh, jauh sekali. Tergantung pada. Yang paling dibenci Lin Nan adalah tipu daya seperti dongeng yang bersifat panjang, jauh, jauh sekali. Dia berkata lagi Bibi, saya ingin lebih spesifik. Dari perkataan Ye Fei dan Miao Yi sebelumnya, Lin Nan sudah tahu bahwa Miao Yi akan pergi, tapi dia tidak menyangka akan pergi sekarang, yang membuat Lin Nan sangat enggan untuk pergi. Anda tahu, ketika Lin Nan melakukan perjalanan melintasi waktu, satu-satunya orang yang benar-benar menerima dan menyentuhnya adalah ayahnya dan Miao Yi. Ini tidak ada hubungannya dengan kecantikan Miao Yi, tapi Miao Yi itu sangat baik padanya, dari hati, dan tanpa niat apapun. Ini patut dipuji. Bagaimanapun, Miao Yi hanyalah tamu keluarga Lin dan tidak ada hubungannya dengan Lin Nan. Ketika kamu cukup kuat, kamu secara alami akan tahu. Sekarang, bahkan jika kamu tahu, kamu tidak bisa pergi, Xiaonan, kata Miao Yi dengan enggan, melihat emosi yang melonjak di mata Lin Nan. Meski baru 2 tahun berada di keluarga Lin, entah kenapa, semua pikirannya bisa dikatakan terfokus pada Lin Nan. Mustahil untuk tidak memiliki perasaan. Bisa dikatakan begitu. Hubungan antara sesepuh dan junior ibarat hubungan saudara perempuan dengan adik laki-laki. Saya mengerti. Lin Nan menatap lurus ke arah Miao Yi, ekspresinya menjadi tenang, dan dia berkata dengan lembut Bibi, kemarilah. Datang, dekatkan telingamu. Untuk sementara aku tidak dapat mengirimkan suara karena dia. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Berbisik, Ye Fei memandang Lin Nan dengan sangat meremehkan, selalu merasa bahwa anak kecil ini lebih besar dari anak nakal. Oke, Miao Yi menjawab dengan lembut, datang ke sisi Lin Nan, membungkuk, dan mendekatkan telinganya ke mulut Lin Nan sedikit demi sedikit. Jika sebelumnya, Miao Yi mungkin tidak memiliki pemikiran apapun, tetapi setelah apa yang terjadi barusan, Miao Yi menyadari bahwa Lin Nan bukan lagi anak-anak, oleh karena itu, tindakan yang ambigu dan intim tersebut membuatnya tidak dapat mengendalikan telinganya. Dia belum pernah sedekat ini dengan pria. Tante. Aku, bang bang bang. Kata-kata itu keluar dari bibirnya, tapi Lin Nan tetap tidak bisa mengatakannya. Dia merasa jantungnya akan berdetak kencang. Dia gugup, entah kenapa gugup, begitu gugup hingga kepalanya hampir pusing dan napasnya menjadi cepat. Apakah ini masih Lin Nan yang ceroboh, tidak berperasaan, dan tidak takut? Lin Nan adalah orang yang cerdas, sangat pintar. Meskipun Miao Yi tidak mengatakannya secara spesifik, kata-kata Ye Fei memperjelas bahwa Ye Fei, seorang master alam Yuan, bisa datang ke sini karena Miao Yi mengorbankan kondisi tertentu sebagai imbalannya. Meninggalkan waktu ini, tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi, atau apakah kita bisa bertemu lagi, mungkin menjadi masalah. Demikian pula Lin Nan juga merupakan orang yang berani mencintai dan membenci, serta tidak bisa menyembunyikan atau mencekik perasaannya. Jika tidak, tidak akan ada adegan membombardir kakeknya Lin Zentian, pamannya, dan lainnya di depan aula leluhur dengan bercanda berkata kakak adalah orang yang sempit tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Seperti yang dikatakan Lin Zentian tentang dia ikuti kata hatimu dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan bibi cantiknya pergi seperti ini. Dunia ini sangat besar, lautan manusia sangat luas, dan benua Shenwu yang luas jauh lebih besar dari bumi. Namun, ia tidak memiliki kondisi komunikasi ilmiah dan teknologi yang maju seperti di bumi seseorang. Tapi sekarang, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengungkapkan perasaannya.
Dia berpikir bahwa dengan memanggilnya ke sisinya dan berbicara dengan berbisik seperti di film, dia akan dapat melakukan kontak dekat dengan kecantikan tiada taraf dan membuat orang lain mengingatnya padanya secara mendalam. Pada hari-hari ketika Anda pergi, pikirkan lebih banyak tentang diri Anda sendiri dan tundalah untuk melupakan diri sendiri sebanyak mungkin. Tetapi ketika saya benar-benar ingin berbicara, saya menemukan bahwa adik laki-laki saya sangat gugup, bersemangat, dan malu sehingga dia tidak dapat berbicara, dan dia lepas kendali. Katakan, Bibi, dengarkan. Telinga Miao Yi terasa gatal dan panas karena napas Lin Nan yang berat. Sebagai master tingkat 9 dari alam 4 ekstrim, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya dalam jarak sedekat itu? Detak jantung Nan sangat kencang saat ini. Perasaan ini, Miao Yi sedikit gugup. Aku. Wajah Lin Nan memerah. Kamu masih harus bertanya. Bocah cilik ini sebesar bocah nakal. Dia bilang dia menyukaimu dan mencintaimu. Dimanapun dia berada, dia akan mencarimu. Bibiku sayang, kamu harus menungguku. Tunggu aku. Aku, menggema 10.000 kali. Yang membuat mata Lin Nan melebar adalah Ye Fei, gadis bandara, sepertinya tidak tahan lagi, jadi dia berbicara mewakilinya dengan suara berderak. Dan, adikmu, bisakah kamu lebih akurat? Bukankah ini yang ingin saya katakan? Ye Fei, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Miao Yi menatap Ye Fei dengan marah dengan wajah merahnya, saya Bibi Xiao Nan. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Cih, dia juga bisa memanggilmu Bibi, atau kakak. Bibi, kamu pikir kamu ini Bibi yang seperti apa? Lihat ekspresi gugup anak kecil ini. Meski kata-kataku kurang tepat, maksudnya tetap sama. Bagaimana menurutmu, bocah cilik? Sial, bagaimana mungkin? Jauh sekali. Yang ingin kukatakan pada bibiku adalah, dimanapun aku berada, aku pasti akan pergi menemui bibiku, karena dengan begitulah aku bisa menemukan pria seperti itu, kamu dan membalas penghinaan hari ini. Lin Nan memelototi Ye Fei dan membalas dengan arogan. Tapi begitu aku selesai berbicara, aku merasakan sakit di kemaluanku. Adikmu, aku bodoh sekali. Kamu berani menyebutku menantu. Percaya atau tidak, aku akan membasmimu sekarang juga. Terkikik, Miao Yi tertawa terbahak-bahak dan menarik Ye Fei. Oke, Xiao Nan baru saja mengatakan yang sebenarnya. Miao Yi, kamu adalah gadis yang sudah mati, kamu belum pernah mati, kan? Ah, tidak, kenapa aku tidak berhenti mengatakannya? Berhenti bicara omong kosong dan ayo pergi. Selamat tinggal, bocah. Aku menunggumu memenuhi syarat untuk masuk ke pesawat kita dan membalas dendam padaku. Ayo pergi. Xiao Nan, hati-hati. Jaga dirimu. Lin Nan menatap tajam sosok menawan Miao Yi yang menghilang dari pandangan, lalu perlahan menutup matanya, seolah ingin membekaskan sosok cantik ini di lubuk hatinya yang terdalam, dalam diam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit, Lin Nan tiba-tiba membuka matanya. Inilah yang namanya, membuat orang menjadi bodoh, dan imut hingga kepalanya kosong. Apakah itu cinta sejati? Saudaraku, aku sangat terkejut. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Menantu laki-laki telah memberitahuku apa yang aku pikirkan, tapi dia tetap menyangkalnya. Tapi tidak apa-apa, bagaimana bisa pria pendiam dan murni seperti itu memiliki apa yang disebut cinta pada pandangan pertama? Di matanya, mungkin aku masih terlalu muda. Bagaimana aku bisa tertipu oleh kecantikannya? Tidak, ya. Ada suara yang mati-matian menolak dan menolak. Oke, kuakui, aku menipu diriku sendiri. Aku telah jatuh, jadi mari kita jatuh lebih dalam. Kebanggaan Lin Nan tidak mampu mengalahkan gairah masa muda dan emosi yang meledak jauh di dalam hatinya. Sejak zaman dahulu, para pahlawan bergelut dengan keindahan. Aku adalah sosok romantis yang ditakdirkan menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Wajar jika aku tidak bisa melewatinya. Sekarang aku sudah jatuh, aku, saudaraku, akan bersumpah untuk menerobos celah Gunung Helan dan memelukmu dalam pelukanku. Dewa menghalangi dan membasmi dewa. Ibel menghalangi dan menghancurkan ibel. Langit dan bumi adalah buktinya. Matahari dan bulan adalah pelajaran. Gunung tidak memiliki tepi, sungai abis, guntur musim dingin meledak. Sial, bangunannya bengkok. Lin Nan berkicau dan berbicara pada dirinya sendiri, menghibur hatinya yang tiba-tiba menjadi sangat kesepian, kosong dan dingin. Dua baris air mata jernih meluap sembarangan tanpa disadari. Mataku kabur karena air mata keindahannya telah hilang, bayangannya semakin jelas. Lin Nan kembali dari perjalanan waktu dan terluka parah. Dia terbaring di ranjang rumah sakit. Ketika dia bangun, hal pertama yang dia lihat bukanlah ayahnya Lin Jianhao, tetapi wanita tercantik, Miao Yi, yang sedang duduk di atasnya, tepi tempat tidur untuk merawatnya. Momen itu, pandangan sekilas itu, sungguh mencengangkan. Semua orang di keluarga Lin meninggalkannya,
dan ayahnya tidak berdaya. Dia mengabaikan bujukan keluarganya dan memutuskan untuk pergi sendirian untuknya. Kata-katanya sebelum pergi adalah rezeki spiritual terbesar bagi Lin Nan, yang baru saja melakukan perjalanan melintasi waktu. Sekarang, dia kembali, membawa Master Alam Cao Yuan bersamanya, memenuhi janjinya kepada Lin Nan, tapi dia telah membuat janji lain untuk itu, pergi bersama pengunjung, mungkin secara permanen, dan tidak pernah kembali. Bibi, Miao Yi, aku, Lin Nan, si Huan, kamu, tunggu aku pasti akan memasuki duniamu. Pasti. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Lin Nan tiba-tiba berkata, suaranya sangat lembut, tapi kata-katanya sekuat besi dan terdengar nyaring. Itulah emosi yang muncul dari lubuk hatiku. Itu adalah cinta paling sejati dan cinta pertama di masa mudaku. Itu tidak ada di kehidupan sebelumnya, tapi itu hanya akan terjadi di kehidupan ini. Karena kamu, Miao Yi, tadi aku bilang kalau anak ini sudah besar. Kalau kamu masih tidak percaya, kenapa kamu menangis? Kamu, sungguh. Tidak mungkin, hanya angin dan pasir yang masuk ke mataku, itu saja, bagaimana kamu melihatnya? Apakah mereka semua sebodoh dan naif sepertimu? Wanita cantik dengan payudara besar, tidak berotak, baik hati dan murni sampai-sampai menjadi idiot, tapi menjadi model pembasmian pria dan wanita dari segala usia. Siapa yang tidak suka anak seperti dia yang baru saja mulai jatuh cinta? Alasannya, namun, aku tidak menyangka perasaan anak kecil itu begitu kuat. Itu membuat mataku sakit. Oh, anak laki-laki lain yang benar-benar jatuh di bawah buah delima murok. Masih kodok kecil yang ingin makan daging angsa besar. Brengsek, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Benarkah, aku sudah pergi selama 2 tahun, dan kamu masih menjadi legenda? Bakat muda mana yang tidak berbinar ketika menyebutmu? Untungnya, aku selalu ada untuk melindungimu. Tidak ada yang tahu kamu di sini, di tempat kecil ini. Lin Nan, yang benar-benar emosional untuk pertama kalinya dan benar-benar tenggelam dalam kepedihan karena perpisahan, sama sekali tidak menyadari bahwa menantu laki-laki itu menarik Miao Yi untuk berhenti dengan tenang di sudut dan mengatur napas. Faktanya, bahkan jika Lin Nan merasakannya dengan hati-hati, dia tidak dapat mendeteksi penyembunyian yang disengaja dari Master Alam Cao Yuan. Ketika Lin Nan mengucapkan kalimat terakhir dan paling kritis, menantu laki-laki itu menarik Miao Yi, yang sering melihat ke belakang, dan dengan cepat melangkah keluar dari gerbang istana. Di luar gerbang istana, Lin Zentian, Lin Jianhao, Lin Jianteng, Lin Jianqiu, Lin Jianggong, Lin Jianchen dan lainnya semuanya hadir. Lin Jianhao, Lin Zentian, dan Lin Jianteng semuanya tampak cemas. Lin Jianhao khususnya sedang berjalan-jalan, ingin masuk dan melihat bagaimana keadaannya. Jika sesuatu terjadi pada Lin Nan, dia mungkin tidak mampu membelinya suatu kejutan bahwa bahkan sekarang hubungan dengan ayahku telah mereda, aku tidak dapat menahannya. Selama 18 tahun, Lin Nan bisa dikatakan sebagai penopang spiritual bagi kelangsungan hidupnya. Setelah akhirnya melihat harapan baru, bagaimana ia bisa menahan pukulan lagi? Lin Jianqiu, Lin Jianggong dan Lin Jianchen semuanya memiliki ekspresi tenang. Kadang-kadang, mata mereka bersinar dengan sombong ketika mereka melihat ke arah Lin Jianhao. Tidak ada keraguan bahwa kematian Lin Nan yang tidak disengaja adalah hal yang paling membahagiakan dan menggembirakan bagi mereka. Setelah bertahun-tahun menindas Lin Nan, jika Lin Nan benar-benar tumbuh dewasa, dia tidak akan pernah sebaik mereka. Terlebih lagi, Lin Jianqiu tidak ingin melihat Lin Nan mengancam status putrinya Lin Qian dan putranya Lin Jie di keluarga Lin, dan dia tidak ingin posisi Taiwan yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun, menjadi sia-sia. Singkatnya, akan lebih baik jika Lin Nan lumpuh dan mati. Jika Lin Zentian tidak menjadi gila dan mendapatkan kembali kendali atas keluarga Lin dan tidak lagi mundur, mereka pasti sudah mulai melontarkan komentar sarkastik dan menambahkan penghinaan terhadap luka sejak lama. Namun kini, ia hanya bisa menahan hatinya yang kotor dan jahat. Tertawa. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di lorong sempit menuju gerbang istana. Mereka secepat kilat. Mereka adalah Miao Yi dan Ye Fei yang telah berada di sana selama lebih dari 1 jam. Keluar, Lin Jianhao dan Lin Zentian tiba-tiba menjadi energi, tetapi hanya sesaat, tetapi mereka mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Keduanya keluar tanpa Lin Nan. Nona Miao Yi, Ye Qian, Nona Ye Fei, sudahkah Anda membukanya? Lin Zentian buru-buru bertanya sambil memegang tinjunya. Xiaonan telah keluar. Keluar, oke. Nona Miao Yi, Nona Ye Fei, terima kasih. Kata Lin Zentian dengan tangan di tangan. Tetapi, apa yang ingin kukatakan? Ayo pergi. Ye Fei berkata dengan tidak sabar. Sambil berbicara, dia meraih Miao Yi dan bahkan tanpa melihat ke arah kerumunan, dia sangat dingin dan anggun dan pergi dalam sekejap.
Dia menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap, meninggalkan Miao Yi tanpa kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Nan baik-baik saja, Miao Yi telah memberitahu Lin Zentian dan yang lainnya tentang niatnya untuk mengundurkan diri sebagai menteri tamu keluarga Lin dan meninggalkan kerajaan Qian Yuan, jadi tidak ada yang terkejut, menggosok. Lin Jianhao bergegas langsung ke istana, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia masih terlalu lambat untuk semua orang. Lin Zentian memegang tangannya dan melangkah ke dalam istana bersama. Lin Jianqiu dan yang lainnya segera mengikuti. Nan Hah, kenapa seperti ini? Sebelum semua orang datang ke ruang rahasia, mereka semua terkejut saat melihat penampilan Lin Nan. Saya melihat Nangui, Pulau Novel, Zuzudao Lin Nan hanya mengenakan celana pendek, terbaring tak bergerak di tanah, dengan air mata di wajahnya, dan potongan-potongan pakaian yang dipecah-pecah di mana-mana di sekelilingnya. Sungguh menyedihkan. Jika Lin Nan adalah seorang wanita, pikiran pertamanya adalah dia dihina. Brengsek, otang pembawa sial. Mata Lin Nan membelalak saat dia melihat sekelompok lelaki tua yang tiba-tiba mengelilinginya dan menatapnya dari kiri ke kanan. Dia hampir pingsan karena depresi, tetapi dia tidak bisa bergerak saat ini. Nan Lin Jianhao berlutut di depan Lin Nan sambil berkata dengan panik, kamu, ada apa denganmu? Jangan menangis, jangan takut, selama kamu bisa keluar hidup-hidup. Saya tidak dapat memahami tinju Chun yang ini bukan masalah besar jika Anda tidak memahami kitab suci. Ini bukan masalah pemahaman Anda bakatmu, kamu pasti bisa mendapatkan keterampilan unik yang cocok untukmu di masa depan. Kamu baru saja pulih, jadi kamu tidak bisa terus memikirkannya. Lin Nan tertegun. Rupanya bibi cantik itu tidak memberitahu mereka tentang situasinya. Lin Nan mengetahui semuanya dengan jelas. Menantu laki-laki itu pasti sedang terburu-buru untuk pergi dan tidak memberikan kesempatan kepada bibinya untuk berbicara. Jika tidak, bagaimana mungkin bibinya yang berhati-hati tidak memberitahu semua orang tentang situasinya? Saudara kelima, Sutra Tinju yang murni bukanlah keterampilan unik dari atribut 5 elemen dan atribut turunannya, yang memerlukan atribut dan fisik yang sesuai untuk berlatih, tetapi sejenis kungfu yang murni. Jika tingkat kompatibilitas ini adalah tidak cukup, bukankah itu berarti Xiaonan dan bukankah sangat buruk bahwa teknik yang murni dan yang parsial tidak cukup kompatibel? Lin Jianqiu tampaknya sangat mengkhawatirkan Lin Nan dan berkata dengan cemas. Ya, aku senang keluarga Lin kita memiliki jenius lain yang bisa mengejar Xiao Qian, tapi aku tidak menyangka. Sayang sekali, segala sesuatu di dunia tidak bisa lepas dari kata yin dan yang, dan keterampilan uniknya tidak terkecuali, baik yin atau yang. Ini berarti setengah dari teknik rahasia Xiaonan tidak cukup cocok, Lin Jiangong juga berkata. Di permukaan, dia bersimpati dengan Lin Nan, tetapi kenyataannya, dia senang dengan kemalangannya. Lin Jianhao dan Lin Zentian sama-sama mengerutkan kening, tetapi mereka harus mengakui bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Seni bela diri di dunia adalah yin atau yang. Bahkan keterampilan unik dari 5 elemen dan turunannya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yin dan yang. Sutra Tinju Chun yang tidak cukup cocok, jadi masalahnya tidak sesederhana itu. Ini berarti bahwa setidaknya setengah dari keterampilan uniknya, Lin Nan mungkin tidak cukup cocok. Bisakah kalian berdua berhenti berbicara sebentar? Lin Zentian berteriak, kalian sangat senang ketika Lin Nan seperti ini, kan? Ayah, bagaimana bisa? Kami sangat bersimpati dengan Xiaonan. Ayah, kami telah menyadari kesalahan kami, dan tentu saja berharap Xiaonan menjadi lebih baik. Jika dia baik, keluarga Lin kami akan memiliki kejeniusan lain, bukan? Jika kamu mengatakan ini dengan tulus, kamu pintar. Hanya saja, jangan bertingkah seperti orang menyebalkan di depan ayahmu. Lin Zentian memelototi mereka berdua dan kemudian menatap Lin Nan. Kakek, lihat dirimu. Sepertinya kamu terluka, kakek akan membantumu menyembuhkannya. Jangan, Nan apakah kamu tidak mengenaliku sebagai kakekmu? Tidak, itu, kakek, aku tidak terluka, hanya saja tubuh dan meridianku baru saja diubah oleh manusia alam Chaoyuan. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Dan, ayah, kemana kamu ingin pergi? Senma bukankah itu cukup cocok? Apakah anakmu masih memiliki keterampilan khusus yang tidak bisa dia latih? Anakmu, saya sudah memahami panduan tinju. Saya baru memainkannya beberapa hari lagi sebelum saya mulai memahaminya. Ruang pelatihan legendaris penuh dengan energi spiritual. 1 hari pelatihan bernilai 2 hari di luar. Tidak, aku benar-benar minta maaf telah membuatmu khawatir. Meskipun Lin Nan tidak dapat berbicara dengan keras, dia berbicara dengan jelas dan berbicara dengan nada santai, dengan sendewa ejekan di setiap kata, yang jelas ditujukan pada paman dan paman yang eksentrik. Oke, aku hanya bilang, ayo, pakai baju kakek dulu. Beritahu kakek, kapan kamu mulai memahami panduan tinju?
Kakek ingin tahu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk Lin Zentian. Mantelnya atas inisiatifnya sendiri, tutupi dengan Lin Nan. Ini, kapan mulainya? Aku benar-benar tidak tahu. Sudahkah dimulai? Sudah berakhir. Nah, inilah perasaannya, seperti suatu momen, setiap karakter, setiap kalimat, setiap makna sebenarnya, itu seperti sungai yang deras, mengalir terus-menerus ke dalam pikiranku. Hahaha, 35 hari berlalu dalam sekejap, dan tidak ada tahun berkultivasi. Saudara laki-laki pertama Lin Jianqiu, putra kedua Lin Jiamong, dan putra ketiga Lin Jianchen semuanya menggelengkan kepala sedikit, tampak seperti jenius yang percaya padamu. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Tapi untuk berapa lama, aku benar-benar tidak tahu. Kata Lin Nan, mengabaikan mereka bertiga. Saat berbicara, energi sebenarnya yang sepertinya telah menghilang di sekitarnya tiba-tiba kembali, dan kekuatan otot dan pembuluh darahnya juga pulih pada saat yang sama, membuat Lin Nan terlihat bahagia, mengambil nafas panjang, tiba-tiba duduk, dan berkata dengan penuh semangat oke. Kekuatan yang sangat kuat, jika sekarang, hanya 20% dari kekuatan yang dapat menjatuhkan bocah cilik Lin Jie pergi, tapi awalnya hanya 30%. Keren. Biarkan kakek melihatnya. Tidak perlu, kakek. Aku akan memberimu kejutan saat kompetisi akhir tahun. Lin Nan menghentikan Lin Zentian memeriksa kondisi fisiknya dan berkata dengan arogan. Dia segera menatap Lin Jianhao dan berkata, Ayah, sudah waktunya saya kembali ke akademi. Nan kamu baru saja keluar dari pengasingan. Bukankah lebih baik bermeditasi di rumah sebentar? Dia menyadari pertarungan antara Lin Nan dan Wu Ziyuan, seorang murid jenius dari keluarga Wu. Dia juga berada di alam tiga bunga, tetapi Wu Ziyuan tidak sebanding dengan Lin He. Benua Shenwu sangat mementingkan pertempuran, dan menghindarinya pasti akan merusak reputasinya. Tapi Lin Nan, yang semua meridiannya rusak, bisa saja memaafkan pertarungan ini karena tidak pulih, dan itu tidak akan berdampak apapun. Lagi pula, tidak adil untuk melakukan pertarungan antar alam yang berbeda. Bahkan jika Lin Nan rusak parah dan budidayanya hancur total, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika dia menghentikan pertarungan. Tidak perlu. Lagi pula, kondisi kultivasi keluargaku tidak sebaik di akademi, dan aku tidak ingin terlalu terseret oleh orang lain. Nan katakan yang sebenarnya. Apakah kamu terburu-buru untuk kembali karena pertarungan dengan Wu Ziyuan? Tidak, itu bagus. Lin Jianhao menghela nafas lega ketika mendengar jawaban Lin Nan tanpa ragu-ragu. Melanggar janji untuk bertarung. Xiao Nan, kamu adalah salah satu dari 10 keturunan langsung Lin Nan. Pria jantan. Diam, seorang pria harus waspada dengan keadaan saat ini. Xiao Nan baru saja pulih, bagaimana dia bisa menahan perang? Terlebih lagi, ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Wu untuk Xiao Nan, pertarungan yang tidak adil. Lin Jianqiu lagi, meskipun apa yang dikatakan Lin Jianqiu kali ini adalah kebenaran yang sama, dia harus menghentikannya. Nenek, bagaimana mungkin dia bisa mendorong murid berbakat dari keluarganya sampai mati? Ayah, perjanjian tetaplah perjanjian. Apa yang dilihat semua orang adalah hasilnya. Tidak peduli apa alasanmu, pelanggaran kepercayaan seperti itu pada akhirnya akan merusak reputasimu dan membuatmu takut pada pihak lain, kata Lin Jianqiu tidak yakin. Bodoh amat John dengan beruang nenekmu. Kakek, apa yang dikatakan paman itu benar. Ini persis seperti yang kupikirkan. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Lin, bagaimana kamu bisa menjadi penakut? Sekarang kita bertengkar, tidak ada alasan untuk mundur. Jangan katakan bahwa saya telah pulih, meskipun saya belum pulih, saya akan melakukannya. Pertarungan yang jujur. Nangui Pulau Novel 3W, Zuzudao. Nan kamu tidak. Ayah, memang benar aku tidak terburu-buru kembali hanya untuk berkelahi. Apa-apaan Wu Ziyuan itu? Mungkin sebelumnya, tapi sekarang, kamu tidak punya hak untuk memasukkannya ke dalam hatiku. Aku hanya harus kembali ke akademi untuk berlatih, jadi aku hanya ingin membuat janji. Ahem, Lin Zentian terdiam. Sial, aku tidak pernah memperhatikan cucu ini sebelumnya, tapi sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat mirip denganku saat itu. Apa yang Anda katakan adalah bahwa keterampilan Anda sangat bagus. Tidak, dia bahkan lebih baik dari saya saat itu, tetapi dia hanya berada di alam Yuan sejati, namun dia berani meremehkan alam tiga bunga, dan lawannya juga seorang jenius di alam tiga bunga. Lin Jianqiu dan yang lainnya juga dicekik oleh Lin Nan. Kata-kata Lin Nan tidak diragukan lagi adalah hasil yang dia inginkan, tapi... Bisakah kamu lebih membual tentang betapa hebatnya dirimu? Nan ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Lin Nan melambai. Lin Nan ditemani ayahnya kembali ke kediamannya. Ayah, ambillah ramuan 100 ramuan dan 2000 tael perak ini dan gunakanlah. Jangan menolak, putramu sekarang adalah seorang master, jadi dia punya banyak.
Dengan restu dari nenek moyang kita, meskipun lukamu hampir sembuh, kamu masih harus membayarnya kembali. Ada baiknya jaga dirimu. Ramuan Baikao sangat efektif. Kamu bisa meminumnya nanti. Kamu kurus seperti kilat. Bung, kamu bukan perempuan, akan lebih baik jika kamu lebih gemuk. Saat aku kembali di akhir tahun, kamu harus menggunakan semuanya untuk membeli makanan enak dan membuatku gemuk kamu lagi. Kurus sekali. Lin Nan menaruh rebusan Baikao dan 2000 tael uang kertas perak langsung ke tangan ayahnya dan berkata sembarangan. Nan kamu, apa yang kamu lakukan? Ayahku adalah orang yang tidak berguna, di mana aku membutuhkan ramuan Baikao dan uang kertas. Kamu bisa menyimpannya untuk digunakan. Cedera ayah terjadi lebih dari setengah bulan yang lalu. Nan kembali ke sini. Ayah, selamat tinggal, ini cara anakku menghormatimu. Kalau tidak suka, buang saja. Dia punya banyak uang dan disengaja, hahaha. Sosok Lin Nan seperti kilat, tanpa penjelasan apapun dari ayahnya, dia tertawa dan pergi dengan cepat. Kata-kata yang dia ucapkan membuat Lin Jianhao terdiam, namun terasa hangat di hatinya. Setelah melihat punggung Lin Nan menghilang sepenuhnya, Lin Jianhao membuang muka dan sedikit mengernyit. Aneh, saat Nan mengaktifkan energi aslinya, sepertinya aku merasakan perasaan aneh itu lagi. Mungkinkah nenek moyangku muncul dan benar-benar tidak hanya menyembuhkan luka fisikku? Mungkin aku harus mencobanya. Mata Lin Jianhao bersinar karena kegembiraan. Saya tidak bisa lagi mengendalikan pikiran ini. Setelah dengan cepat membantu Lin Nan membersihkan rumah, dia mengunci pintu dan berjalan menuju gunung belakang seperti biasa berusia 12 tahun, langkahnya cepat. Perguruan tinggi Dakian, perguruan tinggi terbesar, terkuat, dan terhebat di kerajaan Qianyuan, terletak di sebelah barat ibu kota kerajaan Qianyuan, ribuan mil jauhnya dari ibu kota. Di masa lalu, Lin Nan biasa naik kereta tingkat rendah setiap kali dia bergegas ke akademi, yang biayanya sekitar 20 tael perak dan memakan waktu 3 hari. Kereta yang hanya berukuran beberapa meter persegi dapat memuat lebih dari 10 atau 20 orang ke dalamnya, membuatnya sangat ramai. Rasanya juga sangat mengasyikkan, karena orang-orang yang menaiki bus ini pada dasarnya adalah orang-orang biasa yang bekerja di luar Dakian College. Seorang murid dari keluarga besar seperti Lin Nan, belum lagi garis keturunan langsung, bahkan garis keturunan agunan, tidak akan repot-repot menaiki kereta tingkat rendah seperti itu. Belum lagi penderitaannya, dia tidak mampu mempermalukan orang itu dan kalah statusnya. Dia harus berada di atas gerbong tingkat menengah, apapun yang terjadi. Tapi Lin Nan, yang diintimidasi dan ditekan oleh keluarganya dan sangat miskin, hanya bisa duduk seperti ini. Tidak ada cara lain setelah ayahnya Lin Jianhao menjadi cacat, gaji bulanannya adalah perlakuan terhadap pelayan terendah di Lin keluarga, dan gaji bulanan Lin Nan juga ditekan. Miskin dan hemat, itu hanya cukup untuk biaya hidup di Universitas Dakian. Menghabiskan 20 tael perak untuk duduk sendirian sudah merepotkan bulan. Jika tidak memakan waktu terlalu lama untuk berjalan sendiri, Lin Nan tidak akan bisa menaiki kereta tingkat rendah sekalipun. Bukankah ini Tuan Lin dari keluarga Lin? Ayo, aku bisa memuat satu orang lagi di sini. Jangan tawar-menawar, 19 tael itu banyak, masuk saja ke mobil dan pergi. Butuh waktu kurang dari setengah jam bagi Lin Nan untuk tiba di dealer mobil Jingyun, dealer mobil terbesar di ibu kota, dan kemudian tiba di area gerbong menuju Universitas Dakian. Seorang paman parubaya yang suka memilih-milih berteriak keras pada Lin Nan. Sudah ada 23 orang, dan kamu masih mengizinkanku naik. 10 tael. Lin Nan memandangi kuda-kuda dari dunia lain yang jauh lebih megah daripada yang ada di bumi dan para penumpang berkerumun di dalam mobil dan mengatakan sesuatu yang akan membuat paman yang pilih-pilih itu melompat dari gedung. Adikmu, sudah ada 23 orang yang berdesakan di ruang kecil. Kalau mereka gadis muda dan cantik, dengan enggan aku akan masuk, tapi mereka jelas paman dan bibi seperti tukang dan pedagang yang bekerja di luar Akademi Dakian. 10 tael. Tuan Lin, Anda adalah murid keluarga Lin. Apakah Anda menyesal? 15 tael. Apakah Anda suka duduk diam? Hei, jangan pergi. 10 tael hanya 10 tael. Demi menjadi murid keluarga Lin. Otang pembawa sial. Apakah ini baik-baik saja? Lin Nan tertegun. Bukankah ini berarti mantan orang jahat itu selalu diperlakukan sebagai domba gemuk dan dibantai? Aku hanya bercanda denganmu. Dulu aku naik kereta tingkat rendah seperti milikmu hanya untuk merasakan hidup. Sekarang, aku tidak membutuhkannya lagi. Lin Nan segera pergi setelah mengatakan itu. Apa-apaan ini? Melihat Lin Nan langsung pergi, kusir itu meludahi punggung Lin Nan dan mengutuk dengan suara rendah. Saya benar-benar tidak berpikir saya tahu bahwa Anda adalah Lin Jianhao yang tidak berguna, jenius nomor 1 di dunia. Kerajaan Qianyuan. Nak, kenapa kamu berpura-pura menjadi begitu besar?
Kamu hanya bisa naik kereta tingkat menengah. Jika kamu bisa, naik kereta mewah. Putra sampah jenius Lin Jianhao. Apakah dia Lin Nan? Tanya seorang penumpang parubaya yang relatif bersih dan rapi di dalam gerbong. Tidak, Liu Tua, kamu tidak kenal siapapun yang bekerja di kedai minuman. Benar, orang ini orang Malang. Sayangnya dia belum pernah ke kedai minuman. Dia terlihat sangat bagus. Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, dan aku telah mendengar banyak berita. Anak ini secara paksa meningkatkan wilayahnya lebih dari sebulan yang lalu, yang mengakibatkan meridiannya hancur dan mengubahnya menjadi sia-sia. Dibutuhkan Master Alam Cao Yuan untuk memulihkan kikinya. 88, dikatakan bahwa keluarga Lin sudah menyerah untuk merawatnya, tapi sekarang sepertinya dia sudah pulih sepenuhnya. Semua meridiannya hancur menjadi sampah. Sungguh menyedihkan. Pengemudi itu tertegun. Ya, saya juga mendengarnya di Siang Manlou. Dikatakan bahwa Wu Ziyuan, seorang murid keluarga Wu, memanfaatkannya dan meminta perlawanan. Dia terpaksa menerobos di bawah tekanan. Sekarang dia kembali ke Akademi Dakian, apakah dia terburu-buru? Kembali untuk membuat janji? Mungkin tidak, apakah kamu mengambil inisiatif untuk mencari pelecehan? Menyetujui kencan Wu Ziyuan untuk berkelahi harusnya tidak diindahkan dan antusias. Selama pikirannya normal sekarang, dia tidak akan pergi ke kencan tersebut. Terlebih lagi, bahkan jika dia sembuh, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Itu pasti akan menjadi masalah besar. Tidak sebaik sebelumnya. Anak ini cukup menyedihkan. Bakatnya tidak buruk pada awalnya. Dia menempati urutan ke-10 di antara generasi muda keluarga Lin. Hanya saja ayahnya terlibat dan dia tidak populer. Lin Nan, yang persepsinya menjadi sangat kuat, tidak bisakah dia mendengar komentar semua orang? Aku tidak menyangka kakakku menjadi begitu terkenal. Orang ini benar-benar malu. Yah, aku benar-benar ingin naik kereta mewah dan berhati-hati. Lin Nan mengangkat bahu dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum bibirnya. Anak tangga yang semula menuju area gerbong tingkat menengah segera dilanjutkan menuju area mewah. Pak, mau naik mobil. Tinggal ada tempat duduk lagi, jadi kita segera berangkat. Kita bisa tiba di Akademi Dakian sebelum gelap besok. Mobil mewah itu aman, cepat, nyaman dan stabil. Tidak ada masalah dalam bermeditasi, berlatih, istirahat dan tidur. Tepat ketika Lin Nan sampai di area gerbong mewah, pengantin pria menyambutnya dengan hangat dan sopan di atas gerbong mewah yang hendak berangkat. Berapa banyak perak? Harganya tertera jelas, jujur saya 250 tael. Kusir tersenyum tipis dan menunjuk harga yang tertulis di gerbong. Bisakah kamu datang dan naik kereta mewah? Apakah 251 baik-baik saja? Lin Nan sedikit mengernyit, 250, 205, saudarimu, itu adalah angka yang tidak disukai siapapun di dunia ini. Saya lebih suka memiliki satu atau dua lagi untuk keberuntungan. Kaya dan disengaja, lalu kenapa? Lagi pula, kami juga memiliki beberapa ribu tael perak di saku kami, dan kami masih memiliki beberapa ribu tael uang yang tersimpan di keluarga kami. Jika Anda tidak ingin membayarnya kembali, Tuan muda itu lucu sekali, 251 tael baik-baik saja. Silakan masuk ke dalam mobil. Lin Nan tersenyum sedikit, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan anggun menaiki kereta mewah yang hanya dia iri dan benci sebelumnya tetapi belum pernah dia naiki. Kamu mendapatkan apa yang kamu bayar, itu benar-benar tidak sebanding dengan gerbong kelas bawah. Lin Nan diam-diam memuji di dalam hatinya. Kereta mewah ini memiliki dua baris di kiri dan kanan, dengan tiga posisi di setiap barisnya. Terdapat tirai di tengah yang dapat dibuka, terdapat tempat duduk dengan sandaran di setiap posisinya, jadi Anda bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan. Meski tidak banyak ruang, tapi mandiri dan tenang. Saat ini, sudah ada 5 orang yang duduk di dalam mobil, namun tirai isolasi belum dibuka. 3 laki-laki dan 2 perempuan, ketiga laki-laki tersebut adalah paman berusia 30-an dan 40-an, duduk di barisan sebelah kiri dengan ekspresi tegas. Ada 2 wanita di sebelah kanan, yang satu adalah seorang gadis muda yang terlihat baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia memiliki penampilan yang cantik dan berpakaian mewah. Dia terlihat seperti wanita muda pada pandangan pertama meskipun dia berpakaian seperti pelayan, dia tidak bisa menyembunyikannya. Dengan temperamennya yang lembut dan anggun, dilihat dari penampilannya, dia pasti berusia paling banyak 27 atau 80 tahun. Namun, Lin Nan tahu bahwa di dunia ini, terutama bagi para pejuang, sulit untuk mengetahui usia seorang wanita dari penampilannya. Ketika Lin Nan masuk, kelima orang itu memandang Lin Nan. Ketiga pria parubaya itu hanya saling melirik lalu memejamkan mata, mereka terus bermeditasi dan mengatur nafas dengan mata sedikit tertutup, wanita itu tersenyum tipis saat melihat Lin Nan yang dianggap ramah. Mata gadis muda itu berbinar dan dia menatap wajah Lin Nan dengan rasa ingin tahu.
Lin Nan tersenyum tipis dan langsung duduk di kursi terakhir. Begitu dia duduk, kereta mulai bergerak. Hei, apakah kamu akan pergi ke Akademi Dakian? Gadis itu menyapa dengan aktif, suaranya lembut tapi tidak berminyak, dan langsung terdengar menyenangkan senyum di wajahnya. Dia menatap Lin Nan dengan penuh minat dan bertanya. Ya, adik perempuan. Lin Nan tersenyum tipis, membuat ekspresi tidak berbahaya, dan menjawab. Bukankah ini tidak masuk akal? Tentu tidak masuk akal, bus ke sini pasti menuju Dakian College. Jelas sekali loli kecil yang lucu ini ingin memulai percakapan dengan kakaknya. Ya, menjadi tampan berarti masalah. 3 pria parubaya di seberang mereka sedikit mengernyit saat ini. Wanita itu juga sedikit terkejut, seolah gelar Lin Nan membuat mereka merasa sedikit aneh. Umurku 15 tahun, tidak terlalu muda. Apakah kamu mahasiswa Dakian College? Gadis kecil itu memasang wajah, tidak terlalu puas dengan gelar Lin Nan, lalu bertanya. Bagus. Hehe, kurasa begitu. Senang bertemu denganmu, kita akan menjadi teman sekelas mulai sekarang. Namaku Murong Yuyan, siapa namamu? Murong Yuyan. Lin Nan tertegun dan bergumam di dalam hatinya Bei Qiaofeng, Nan Murong, gunakan metode pihak lain untuk membayar kembali tubuh pihak lain. Halo, ahem, Murong Yuyan, Yuk Xiao Yanran. Nama yang sangat bagus. Namaku Lin Nan, kata Lin Nan, tapi dia memikirkan dunia Jin Yong yang dia terpesona saat itu sebenarnya Murong Fu dan Wang Yuyan. Tentu saja, Lin Nan mengetahui hal ini itu sama sekali tidak relevan. Pada saat yang sama, Lin Nan juga sedikit terkejut. Nama keluarga Murong jarang terjadi di kerajaan Qian Yuan, dan loli kecil ini jelas adalah nyonya kita tidak ada keluarga besar bernama Murong di kerajaan Yuan. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ketiga pria parubaya yang galak itu pasti adalah penguasa 4 alam. Mereka jelas adalah pengawal lolita kecil. Wanita dengan temperamen yang baik mungkin terlihat biasa saja, tetapi mereka merasa lebih tak terduga teman-teman, loli kecil bisa dikatakan dilindungi oleh 4 tuan. Pertarungan seperti itu sangat jarang terjadi di lain waktu, apalagi menaiki kereta mewah. Nyatanya, apalagi gerbong mewah, gerbong kelas bawah pun aman, karena gerbong dari perusahaan mobil Jingyun. Bahkan 5 keluarga besar tidak berani memprovokasi dealer mobil Jingyun, dan keluarga kerajaan harus menunjukkan rasa hormat. Karena latar belakangnya berasal dari Kekaisaran Suantian. Oleh karena itu, sama sekali tidak perlu menyia-nyiakan ahli tersebut untuk menjaga. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada banyak ahli seperti itu dan mereka tidak peduli. Hal lain, apa yang baru saja dikatakan loli kecil adalah bahwa dia baru saja menjadi mahasiswa Dakian College. Memasuki Dakian College di tengah jalan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan keluarga Lin tidak bisa melakukannya. Semuanya sudah diperbaiki di awal tahun dan bisa dimasuki di tengah jalan. Kecuali Anda sangat berbakat dan direkrut secara khusus, itu akan sulit. Hal ini semakin menunjukkan bahwa loli kecil memiliki latar belakang yang besar. Lin Nan, ulang Murong Yuyan. Xiao Yan, mobilnya sudah mulai melaju, jangan ganggu adik kecil ini, kata wanita itu dan menarik tirai di sisinya untuk menghalangi sosok Lin Nan. Bibi, Murong Yanran tampak tidak puas. Oke, suara wanita itu masih tenang, tapi suara Murong Yanran terdiam. Lin Nan mengangkat bahu acuh tak acuh dan menutup tirainya sendiri. Begitu pikirannya bergerak, jarum emas lucu muncul di jari-jarinya. Dia terbiasa bermain dengan orang ini, terutama ketika dia sedang bosan atau memikirkan sesuatu. Aku bisa sampai ke akademi sebelum gelap besok. Aku masih punya 8 hari untuk bersiap. Sial, seni Qian Kun tingkat kedua sudah sangat cemerlang, tapi masih belum ada reaksi. Sepertinya masih ada beberapa kondisi hilang. Hanya saya yang bisa mempelajarinya perlahan, dan ketika saya sampai di sana, saya akan pergi ke paviliun kitab suci Tibet untuk melihatnya. Lagi pula, tinju tongti dan seni bela diri lainnya levelnya agak rendah dan tidak bisa lagi memenuhi kebudewaku. Dan sutra tinju yang murni tidak bisa efektif dalam semalam. Lin Nan bermain dengan jarum emas, bersandar malas di sandaran, memiringkan kepalanya, melihat melalui jendela kecil ke pemandangan yang mundur dengan cepat, dan memikirkan rencana selanjutnya. Sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masalah keterampilan dan seni bela diri yang sulit yang dulunya tidak dapat dia pahami bukanlah masalah sama sekali sekarang. Dengan kata lain, pemahamannya saat ini jelas tidak seperti dulu, berasal dari bumi, dia sangat pintar dan memiliki pemahaman yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan mampu dia bisa unggul dalam pengobatan Tiongkok di usia muda, dan kecil kemungkinannya dia bisa lebih baik dari yang disebut ahli dalam penelitian akupuntur kuno. Kedua, perpaduan memori jiwa juga harus memainkan peran besar, yaitu ingatan akan dua dunia. Tabrakan, wawasan semacam ini jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, wajar untuk berlatih beberapa seni bela diri yang lebih kuat untuk mengeluarkan kekuatan tempur aslinya.
Hah, ini memang kereta yang mewah. Mulus sekali. Aku bisa tidur nyenyak. Lin Nan menarik napas panjang, meregangkan tubuh, dan memejamkan mata. Suara tidur nyenyak. Setelah 35 hari berturut-turut melakukan retret tanpa henti, setelah saya rileks, saya tidak dapat lagi menahan rasa kantuk dan tertidur lelap. Tuan Lin, kita telah sampai di akademi. Tuan Lin. Hah. Lin Nan merasakan seseorang menggoyangkan bahunya dan terbangun dalam keadaan linglung. Apakah kamu di sana? Begitu cepat. Haha. Kereta mewah secara alami cepat, terutama milik Lao Wangku, yang bahkan lebih cepat. Tapi Tuan Lin, kamu benar-benar bisa tidur. Sudah lebih dari sehari, dan aku tidak bisa membangunkanmu bahkan jika aku menelepon Anda. Mereka semua sudah pergi. Ya, gadis-gadis kecil itu tidak sederhana. Baru saja, dekan dan wakil dekanmu keluar untuk menyambutmu. Oke, Tuan Lin, jika kamu mengantuk, kembali ke akademi dan tidur lagi, aku ingin untuk dapatkan seseorang. Sudah. Oke. Ini, ongkosku. Lin Nan mengeluarkan uang kertas perak 300 tael dan berkata. Tidak perlu, wanita itu memberikan 2000 tael uang kertas perak, dan gadis kecil itu berkata tidak perlu mencarinya, aku memberikan ongkos Lin Nan bersama-sama, dan aku akan menghadiahimu sisanya. Hahaha, nyonya kami. Saya khawatir hanya putri dari keluarga besar di Kekaisaran Suantian yang memiliki gaya yang begitu hebat. Oh, terima kasih. Lin Nan tertegun sejenak lalu berkata, simpan uang kertasnya, lalu melompat keluar dari kereta dan melangkah pergi. Anak laki-laki cantik itu masih sangat populer, bisik sang kusir dengan iri saat dia melihat sosok Lin Nan yang pergi. Ini Akademi Dakian. Sungguh megah. Bermandikan cahaya matahari terbenam, Lin Nan menyipitkan matanya dan berhenti di depan gerbang Universitas Dakian. Dia menghela nafas sedikit. Perasaan berada di sana jauh lebih intens dan intuitif daripada ingatan si pembuat cangkir. Gerbang yang begitu megah dan megah adalah satu-satunya yang pernah dilihat Lin Nan dalam hidupnya. Bahkan jika ada gerbang sebesar itu di bumi, itu tidak akan memiliki momentum yang begitu megah. Luar biasa dan cemerlang, dengan segudang sinar cahaya, aura membumbung ke langit, dan tekanan yang luar biasa. Mulai hari ini, mulai dari Akademi Dakian, aku, Lin Nan, akan menerobos 9 surga dan menjadi guru tak tertandingi yang bangga dengan 9 surga dan dunia, menarik banyak adik perempuan untuk tunduk pada aku. Hei, saudaraku, impianku untuk menjadi primadona perguruan tinggi telah sia-sia, di akademi di mana seni bela diri adalah hal yang paling penting, aku pasti akan membuat perbedaan. Reputasinya dalam mencari nafkah dan sangat berbakat, itu hanya kasus menangkap ayam dengan selangkangannya. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan mata gelapnya menjadi garis tipis. Setelah menunjukkan tanda mahasiswa Dakian College, dia berjalan ke kampus dengan mata melihat kemana-mana. Seperti Nenek Liu memasuki Grandview Garden, semuanya terasa baru. Dengan raut wajahnya yang licik dan ekspresi kegembiraannya, bagaimana mungkin ada jejak kesadaran seorang pemuda tampan? Dia jelas seorang pria yang tidak memiliki kelebihan lain selain tampan. Orang menyebalkan. Hei, bukankah ini Lin Nan dari keluarga Lin? Sial, itu benar. Orang ini berkulit sangat tebal. Dia kelihatannya baik-baik saja. Kalau aku jadi dia, bagaimana mungkin aku punya keberanian untuk keluar dan melihat orang-orang? Ya, sungguh suami yang istrinya tidak setia. Cek, haha. Oh, apakah itu Lin Nan, murid langsung dari keluarga Lin yang terpojok, dipaksa menerobos, dan berubah menjadi sampah. Dia tidak terlihat seperti sampah, dan auranya jelas-jelas milik keluarga Lin, energi sejati tingkat 9. Jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seharusnya koneksi dan pembaruan meridian belum selesai, dan pencapaian masa depan akan terbatas, haha. Namun, saya sangat aneh. Saya pernah bertemu orang ini beberapa kali sebelumnya. Dia jelas orang yang pendiam dan pendiam. Menurutmu kenapa orang ini menjadi orang yang berbeda sekarang? Matanya begitu kejam. Lagi pula, kenapa dia kembali saat ini? Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak berani memberinya 10. Peringkat kekuatan tempur Wu Ziyuan telah naik ke peringkat ke-10 di antara murid-murid junior. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia akan menjadi siswa terbaik di Akademi Ibu Kota Kekaisaran Jinghua tahun depan. Lin Nan baru saja memasuki akademi, dan para pejuang muda, pria dan wanita, yang datang dan pergi tertarik pada pria ini satu demi satu, dan dia menjadi objek diskusi semua orang tanpa ketegangan apapun. Lin Nan tidak terkejut dengan situasi seperti itu. Para pedagang dan pengemudi kereta yang bekerja di luar semua pernah mendengar nama dan perbuatan mulianya, apalagi para mahasiswa di kampus. Sial jika kamu tidak tahu. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, martabat adalah salah satu hal terpenting bagi semua pejuang. Penyensoran Lin Nan bisa dikatakan merupakan hilangnya martabat manusia.
Ini saja sudah cukup untuk menjadi topik perbincangan semua orang, belum lagi Lin Nan bahkan tanpa otak berkelahi dengan jenius alam tiga bunga dan memaksa terobosan menjadi sia-sia. Sensasi yang ditimbulkannya begitu besar hingga menyebar ke seluruh ibu kota yang jaraknya ribuan mil, apalagi di dalam akademi. Tentu saja, ketika berita itu sampai ke ibu kota, itu ada hubungannya dengan statusnya sebagai murid langsung keluarga Lin, dan ayahnya Lin Jianhao, sampah paling berbakat di Kekaisaran Qianyuan, salah satu dari 5 keluarga besar di Kerajaan Qianyuan, pernah menjadi jenius terbesar ketiga di Kerajaan Qianyuan. Putra seorang jenius yang kini menjadi pecundang terbaik tidak diragukan lagi menjadi sumber perhatian, tentu saja dia tidak akan berlebihan. Akademi Ibu Kota Kekaisaran Jinghua, telinga Lin Nan sedikit bergerak, dan matanya sedikit berbinar. 30.